Jambi, jangan lupa kesehatan wajib dijaga. Hari ini izinkan saya bercerita Sumpah Sang Sultan Taha, itulah judulnya. Zaman dahulu kala, Jambi merupakan kesultanan. Cerita ini adalah kisah keturunan ke-17 dari Datuk Paduka Berhalo dan Putri Selaras Pinangmasa. Pada tahun 1816, lahirlah Raden Taha Jaya Diningrat, putra dari Sultan Muhammad Fakhruddin, Raja Kesultanan Jambi pada saat itu. Sejak kecil, Raden Taha merupakan sosok yang berpendirian teguh, berjiwa pemimpin, dan taat menjalankan aturan agama Islam. Bahkan untuk memperdalam ilmunya, ia menuntut ilmu sampai ke Kesultanan Aceh. Di Kesultanan Aceh lah ia mendapatkan nama Saifuddin yang artinya pedang agama. Sekembalinya menuntut ilmu dari Kesultanan Aceh, ia dipercaya untuk menjalankan tugas kesultanan. Hingga saat ini kita mengenalnya dengan nama Sultan Taha Saifuddin. Pada tahun 1841, ayah Sultan Taha Saifuddin pun wafat. Hingga akhirnya Kesultanan Jambi dipimpin oleh Sultan Abdurrahman Zainuddin. Pada saat itu banyak sekali perjanjian dengan Belanda yang sangat menyiksa rakyat Jambi. Namun tak lama Raja Jambi pun wafat. Hingga akhirnya kerajaan dipimpin oleh Sultan Taha Saifuddin. Sultan Taha Saifuddin menolak dengan tegas membatalkan seluruh perjanjian dengan Belanda. Perjanjian dengan Belanda tidaklah adil. Sangat meresahkan rakyat Jambi dan Kesultanan Jambi. Saya sebagai Raja Jambi memutuskan untuk membatalkan seluruh perjanjian dengan Belanda. Mendengar hal tersebut, pihak Belanda naik pitam. Perundingan dicoba untuk membujuk sang sultan, namun Sultan Taha tetap kokoh dengan pilihannya. Hingga pada akhirnya pertempuran pun tak dapat dielakkan dan saling angkat senjata pada tahun 1858. Rakyat Jambi dan Sultan Taha sering melakukan serangan gerilya. Pertempuran tersebar luas di daerah-daerah. Tekad sang Sultan Taha sudah bulat. Berbagai taktik dilakukan untuk melumpuhkan pasukan Belanda. Hingga pada akhirnya beberapa pasukan Belanda pun berhasil dilumpuhkan, salah satunya di Batang Asai. Saat pertempuran tersebut, Sultan Taha bersumpah, "Aku bersumpah tidak akan tunduk terhadap Belanda. Dan aku bersumpah jika aku menatap pasukan Belanda, maka hilanglah amalanku 40 hari lamanya." Pertempuran terus terjadi. Tembak menembak, penyerbuan, serangan gerilya, pertumpahan darah. Namun kerajaan Jambi tak mudah menyerah. Pertempuran yang dilakukan di bawah kepemimpinan Sultan Taha dilakukan selama 46 tahun. Sumpah sang Sultan Taha menguatkan semangat juang para pasukan Jambi. Hingga pada 27 April 1904, pada saat pertempuran, Sultan Taha tak henti-hentinya mengucapkan takbir. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Serang! Allahu Akbar! Pertempuran terjadi di Betung Berdarah. Pada saat itu pasukan Belanda sudah sangat geram dan ingin menghabisi Sultan Taha. Sultan Taha menjadi target utama pasukan Belanda. Namun pada saat pertempuran tak ada satupun pasukan Belanda yang mengenali Sultan Taha.
Di tengah pertempuran, kaki Sultan Taha terjebak di kobangan lumpur. Dengan sekuat tenaga Sultan Taha, ia terus berjuang dan tak lupa untuk mengucapkan takbir. Allahu Akbar! Sumpah Sultan Taha telah melekat kuat. Hingga pada nafas terakhirnya, ia terus berjuang untuk Jambi. Hingga pada akhirnya ia gugur dalam pertempuran untuk menyisihkan pasukan Belanda di Betung Berdarah. Namun pengorbanannya tak sia-sia. Pengikutnya terus berjuang hingga akhirnya Jambi merasakan kebahagiaan. Namun sayang, sangat disayangkan, sumpah sang Sultan Taha telah menguat-kuat hingga akhir hayatnya. Hingga saat Sultan Taha meninggal, tak ada satupun pasukan Belanda yang mengenalinya. Batik Jambi beragam motif. Ada durian pecah, ada kapal sanggar. Anak Jambi haruslah kreatif, tetap rajin belajar dan harus semangat.